Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Ika Cahyani dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan seputar kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya membuat tugas ini untuk memenuhi nilai ujian praktek SKI. Rasulullah lahir pada hari Senin malam 12 Rabiul Awal di Mekah, bertepatan dengan awal tahun gajah. Ayahnya wafat 2 bulan sebelum beliau dilahirkan, dan ibunya wafat saat beliau berusia 6 tahun. Dan pada usia 8 tahun kakek beliau wafat, sehingga beliau diasuh oleh paman beliau Abu Thalib. Perjalanan pertama Nabi Muhammad SAW ke negeri Syam. Pada usia 12 tahun beliau dibawa berniaga ke negeri Syam. Pada usia 15 tahun beliau ikut dalam perperangan Fijar yang terjadi di suatu tempat antara Nahla dan Taif. Perjalanan kedua beliau ke negeri Syam yaitu saat beliau berusia 25 tahun. Beliau pergi ke Syam untuk membawa barang dagangan. Pada umur ke-40 tahun Rasulullah SAW mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan rasul dengan turunnya malaikat Jibril. Hijrah pertama ke negeri Habasyah. Pada tahun ini, beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke negeri Habasyah setelah mengetahui tindakan-tindakan yang menyakitkan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Maka sebagian sahabat berhijrah untuk menyelamatkan agama mereka. Hijrah kedua ke negeri Habasyah pada tahun ke-7 kenabian. Nabi bersama pamannya memasuki Syi'ib. Maka kesempatan kaum Quraisy untuk memboikot dan dengan memutus jalur makanan atau suplai makanan dan kegiatan berniaga, kecuali mereka menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Maka Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah kembali ke Taif. Hijrah ke Taif. Pada tahun ke-10 ini Rasulullah melakukan hijrah ke Taif selama 1 bulan. Tetapi beliau tidak mendapatkan respon, bahkan justru mendapatkan penolakan dan tindakan buruk. Sehingga beliau kembali ke Mekah. Tersebarnya Islam di Madinah pada tahun ke-12 kenabian itu karena ada 12 orang laki-laki dari Madinah menemui Rasulullah SAW. Mereka melakukan bayat di hadapan Nabi untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan tahun ke-13 kenabian ada 7 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari penduduk Arab Madinah dan mereka masuk Islam serta melakukan bayat di hadapan Nabi sebagai bayat yang kedua. Dengan perantara mereka, maka tersebarlah Islam di antara penduduk-penduduk Madinah secara luas. Tahun pertama hijrah di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid yang sangat mulia. Di tahun ini pula disyariatkan azan sebagai suatu cara dan saran untuk memanggil kaum muslimin untuk berkumpul dikala telah datangnya waktu sholat. Tahun kedua Hijriah, di tahun terjadinya perang Wadan, perang Buad, dan perang Al-Ashirah yang semuanya untuk menghambat perjalanan kaum Quraisy, bukan untuk membinasakan kaum Quraisy. Tahun ketiga Hijriah terjadilah perang Uhud dan tahun keempat Hijriah. Pada tahun ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum Yahudi untuk pergi meninggalkan kota Madinah. Namun kaum Yahudi tidak berkhianat terhadap Rasulullah dan berusaha membunuh beliau karena terbujuk oleh rayuan setan. Oleh karena itu mereka keluar dari atau diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah. Waktu Mekah, kaum musyrikin Quraisy telah merobek perjanjian damai yang pernah disepakati di Hudaybiyah dan mengkhianati yang tercantum di dalamnya. Menghadapi kenyataan ini, maka beliau mempersiapkan dan mengerahkan prajurit kaum muslimin untuk berangkatkan ke Mekah. Nabi Muhammad SAW beserta sebagian prajurit berangkat melalui jalan sebelah bawah, sementara Khalid bin Walid berangkat melalui jalan sebelah atas. Ketika beliau
Sampai di kota Mekah, beliau mendapati bahwa di sekeliling Ka'bah terdapat 360 patung yang tergantung padanya. Maka dengan kayu di tangan beliau hancurkan patung-patung itu, seraya mengatakan, "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap," seperti surat Al-Isra ayat 81. Kemudian beliau menyampaikan pidato sambil berdiri di tengah-tengah Masjidil Haram. "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan Mekah pada hari diciptakannya di langit dan di bumi, dan ia berkedudukan mulia dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Maka tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir untuk melakukan pertumpahan darah atau mencabut pohon di kota Mekah. Bila ada seseorang yang menganggap ringan untuk memerangi Rasulullah SAW di kota Mekah, maka katakanlah oleh kamu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan izin kepada Rasulnya dan tidak memberikan izin kepadamu, dan bahwasanya telah dihalalkan dan dibolehkan bagiku pada saat di waktu siang, dan kini kemuliaan kota Mekah pada hari ini telah kembali sebagaimana kemuliaannya di hari kemarin. Maka hendaknya yang hadir di antara kalian pada saat ini untuk menyampaikan berita ini kepada yang tidak hadir. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.